kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai kurs rupiah. Kurs merupakan nilai tukar antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Dengan adanya kurs, kita dapat mengetahui seberapa banyak uang yang dapat kita tukar dengan mata uang lainnya di valuta asing atau forex. Yaitu kurs jual. Kurs yang digunakan untuk menjual mata uang asing. Kurs jual biasanya lebih tinggi dari kurs beli. Kurs beli, kurs yang digunakan untuk membeli mata uang asing, sedangkan kurs tengah, kurs yang berada di antara kurs beli dan kurs jual. Kurs ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat inflasi, suku bunga, kestabilan ekonomi, serta permintaan dan penawaran mata uang tersebut di pasar internasional. Adapun yang pertama itu inflasi. Inflasi merujuk pada kenaikan umum harga barang dan jasa dalam suatu negara. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang termasuk rupiah. Ketika inflasi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain, maka barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri. Hal ini akan mengurangi daya saing ekspor Indonesia dan menurunkan permintaan terhadap rupiah. Contohnya, jika inflasi di Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara utama seperti Amerika Serikat, maka harga barang-barang Indonesia akan menjadi lebih mahal di pasar global yang menyebabkan permintaan terhadap rupiah menurun dan mengakibatkan pelemahan tingkat nilai rupiah. Keseimbangan ekonomi dan neraca perdagangan. Keseimbangan ekonomi suatu negara terkait dengan stabilitas ekonomi secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor seperti neraca perdagangan, produksi domestik, dan permintaan global. Neraca perdagangan yang positif atau surplus terjadi ketika negara tersebut mengekspor lebih banyak barang jasa daripada mengimpor. Ketika Indonesia memiliki surplus perdagangan, maka permintaan terhadap barang dan jasa Indonesia meningkat. Dan untuk membayar ekspor tersebut, pembeli asing perlu memberi rupiah. Ini meningkatkan permintaan terhadap rupiah dan dapat menguatkan nilai tukar rupiah. Sebaliknya, jika Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan, yang artinya impor lebih besar daripada ekspor, maka Indonesia harus membeli lebih banyak mata uang asing untuk membayar barang-barang impor. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pasokan rupiah di pasar internasional yang dapat melemahkan nilai tukar rupiah. Contohnya, jika Indonesia mengalami surplus perdagangan, maka perusahaan asing yang ingin membeli produk Indonesia perlu menukarkan mata uang mereka dengan rupiah, yang meningkatkan permintaan terhadap rupiah dan dapat menguatkan nilai tukar rupiah. Yang kedua, ada suku